Pernahkah engkau merasa ada sesuatu yang berbeda, seperti udara yang tiba-tiba lebih ringan, hati yang mendadak lebih tenang, atau pertemuan kecil yang terasa bukan kebetulan? Itu bukan sekadar ilusi, itu adalah tanda bahwa rezekimu sedang mendekat. Tapi banyak jiwa yang tidak menyadarinya. Mereka sibuk mengeluh, sibuk membandingkan diri, sibuk menutup mata dari cahaya, hingga akhirnya rezeki itu lewat begitu saja, berpindah kepada mereka yang lebih siap. Wahai jiwa terpilih, jangan ulangi kesalahan itu. Hari ini, dengarkan dengan penuh kesadaran, karena kata-kata ini akan membuka matamu agar engkau tahu cara menyambut rezeki yang sedang mendatangimu. Rezekimu sudah di depan mata. Pertanyaannya, apakah engkau siap untuk menerimanya? Ada saat dalam hidup ketika hati kita merasa gelisah tanpa sebab. Pagi yang biasanya terasa biasa saja mendadak memiliki hawa yang berbeda. Angin berhembus dengan ritme yang lebih lembut. Matahari seakan menyentuh kulit dengan sinar yang lebih hangat. Ada getaran halus, seolah ada sesuatu yang mendekat, sesuatu yang tak kasat mata, tapi jiwa kita bisa merasakannya. Itulah tanda awal bahwa rezeki sedang bergerak menuju kita. Namun, banyak orang salah memahami makna rezeki. Mereka berpikir rezeki hanyalah uang, harta, atau jabatan. Padahal, rezeki jauh lebih luas dari itu. Rezeki adalah kesempatan, kesehatan, ketenangan hati, sahabat yang tulus, bahkan rasa syukur yang tiba-tiba tumbuh di dada kita. Betapa banyak orang bergelimang harta, tapi hatinya gersang, pikirannya gelisah, dan malamnya tak pernah tidur nyenyak. Apakah itu bisa disebut rezeki? Tidak. Itu hanya hiasan dunia tanpa makna. Rezeki yang sejati adalah apa yang menambah hidup kita lebih dekat dengan cahaya. Ia bisa berupa orang asing yang menolong di jalan, sebuah pesan singkat yang memberi semangat, atau bahkan sebuah kegagalan yang mengajarkan kesabaran. Semua itu adalah rezeki. Hanya saja, jiwa yang tertutup oleh ambisi dunia sering tidak mampu melihatnya. Ketika Tuhan menggerakkan rezeki menuju kita, ada dua pilihan: menyambutnya dengan syukur atau membiarkannya lewat begitu saja. Dan seringkali, tanpa kita sadari, kita justru membiarkannya berlalu. Kita terlalu sibuk mengeluh, terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain, hingga lupa bahwa hari ini pun kita telah menerima karunia yang tak terhitung jumlahnya. Wahai jiwa yang terpilih, sadarlah bahwa setiap detik adalah pintu rezeki. Setiap napas yang masih bisa engkau tarik adalah bukti nyata bahwa Tuhan belum menutup jalannya bagimu. Jika engkau mampu menghargai sekecil apapun yang datang, engkau sedang menyiapkan wadah besar untuk menerima lebih banyak lagi. Tapi ada rahasia besar yang harus kau pahami. Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk yang kau minta. Kadang engkau meminta kesuksesan, tapi yang datang adalah ujian. Kadang engkau meminta harta, tapi yang datang adalah sahabat baik. Kadang engkau meminta jawaban cepat, tapi yang datang adalah penundaan. Jangan buru-buru kecewa, karena dalam penundaan ada pelajaran, dan dalam pelajaran ada jalan menuju rezeki yang lebih luas. Bayangkan seseorang yang kehilangan pekerjaannya. Ia menangis, menganggap dunia telah runtuh. Tapi beberapa bulan kemudian, ia justru menemukan jalannya menjadi seorang pengusaha yang jauh lebih sukses. Bukankah kehilangan itu ternyata adalah pintu rezeki? Inilah yang sering kita lewatkan. Kita terlalu fokus pada bentuk, hingga lupa pada esensi. Maka, tanamkan dalam hatimu, rezeki adalah apapun yang mendekatkanmu kepada pertumbuhan jiwa. Ia bisa manis, bisa pahit, bisa cepat,
bisa lambat. Tapi satu hal yang pasti, rezeki itu sedang bergerak. Dan jika engkau tidak peka, ia akan lewat tanpa sempat kau sambut. Wahai jiwa terpilih, jangan biarkan rezeki itu berlalu. Jangan biarkan hatimu tertutup oleh prasangka. Jangan biarkan matamu hanya menatap dunia, tapi buta pada cahaya yang lebih tinggi. Bukalah dirimu, sambut setiap detik dengan syukur. Karena bisa jadi rezeki yang kau nanti-nantikan selama ini sudah ada di depan mata. Ada rahasia besar yang sering luput dari perhatian manusia. Rezeki selalu memberi tanda sebelum ia benar-benar tiba. Alam semesta, jiwa kita, bahkan mimpi-mimpi yang datang saat tidur kerap menjadi pesan halus yang menuntun kita agar bersiap. Tetapi sayangnya, banyak orang mengabaikan tanda-tanda itu. Mereka mengira semua hanyalah kebetulan, padahal tidak ada satupun yang benar-benar kebetulan dalam hidup ini. Wahai jiwa terpilih, jika engkau sedang merasa gelisah tanpa sebab, atau tiba-tiba muncul semangat baru dalam dirimu, itu bisa jadi adalah sinyal. Sebab rezeki tidak hanya datang dalam bentuk benda, ia datang melalui getaran jiwa, melalui gerakan hati, dan melalui peristiwa yang sikanekan kebetulan. Mari kita lihat beberapa tanda yang sering muncul ketika rezeki sedang mendekat. Pertama, hati yang lebih tenang sebelum rezeki hadir. Tuhan seringkali menyiapkan wadahnya terlebih dahulu. Hati yang lapang. Engkau mungkin merasa damai tanpa alasan jelas, atau merasa lebih mudah memaafkan orang lain. Itu pertanda jiwamu sedang dibersihkan agar siap menerima sesuatu yang lebih besar. Sebab bagaimana mungkin rezeki bisa menetap di hati yang penuh amarah dan iri? Kedua, pintu pertemuan baru terbuka. Seringkali ketika rezeki mendekat, engkau dipertemukan dengan orang baru, seseorang yang tanpa sadar membuka jalan bagimu. Bisa jadi ia menawarkan peluang. Bisa jadi ia memberi saran kecil yang mengubah arah hidupmu. Jangan remehkan setiap pertemuan, karena seringkali rezeki berjalan melalui manusia. Ketiga, cobaan yang tiba-tiba datang. Ini yang membuat banyak orang salah paham. Saat ujian datang, mereka mengira itu pertanda buruk. Padahal, seringkali cobaan adalah proses pembersihan agar engkau layak menerima rezeki besar. Bagaikan hujan lebat yang membersihkan udara, cobaan membersihkan jiwa dan pikiranmu dari hal-hal yang menghalangi rezeki. Keempat, rasa syukur yang tiba-tiba menguat. Pernahkah engkau merasa tiba-tiba lebih mudah bersyukur meski keadaanmu tidak berubah? Itulah tanda bahwa jiwamu sedang naik tingkat. Dan ingatlah, syukur adalah magnet terkuat yang menarik rezeki. Ketika syukur sudah menguasai hati, rezeki besar biasanya tidak lama lagi akan datang. Kelima, jalan yang tertutup, lalu jalan baru terbuka. Kadang engkau mendapati satu pintu hidup tertutup rapat. Pekerjaan hilang, rencana gagal, hubungan berakhir. Jangan buru-buru putus asa. Seringkali pintu itu ditutup agar engkau mau melangkah ke pintu lain yang lebih besar. Dan begitu engkau berani melewati kegelapan itu, engkau akan menemukan bahwa ternyata ada jalan baru yang jauh lebih indah. Keenam, intuisi yang menguat. Jiwa yang terhubung dengan cahaya bisa merasakan arahan halus. Kadang engkau merasa ada dorongan kuat untuk melakukan sesuatu, meski tidak masuk akal. Jika engkau ikuti dengan hati bersih, seringkali dorongan itu justru membawamu ke arah rezeki. Wahai jiwa yang terpilih, jangan abaikan tanda-tanda ini. Jangan biarkan akalmu yang penuh logika membunuh getaran halus dari jiwamu.
Karena rezeki bukan hanya tentang kerja keras, tapi juga tentang kepekaan membaca arah hidup. Ingatlah, rezeki itu bukan sekadar uang. Rezeki adalah guru yang datang memberi pelajaran. Rezeki adalah kesehatan yang tiba-tiba membaik. Rezeki adalah doa orang tua yang tanpa henti mengalir untukmu. Dan semua itu selalu datang dengan tanda-tanda agar engkau tidak melewatkannya. Jika hari ini engkau mulai merasakan ketenangan yang berbeda, pertemuan-pertemuan kecil yang terasa bermakna, atau dorongan batin yang semakin kuat, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Katakan dalam hati, "Ya Tuhan, aku siap menyambut rezekimu, karena mungkin sekali pintu itu sudah ada di depan matamu. Hanya menunggu engkau berani membukanya." Rezeki bukan hanya tentang datangnya peluang, tetapi juga tentang kesiapan jiwa untuk menerimanya. Banyak orang berdoa siang dan malam, memohon agar rezeki segera hadir. Tetapi ketika ia benar-benar mendekat, mereka justru menolaknya tanpa sadar. Seperti seseorang yang menunggu tamu agung, namun ketika tamu itu mengetuk pintu, ia malah sibuk di dalam rumah dan tidak pernah membukakan. Wahai jiwa yang terpilih, tahukah engkau mengapa begitu banyak manusia melewatkan rezekinya? Pertama, karena mereka terlalu sibuk mengeluh. Keluhan adalah tembok yang menghalangi masuknya cahaya rezeki. Setiap kali engkau mengeluh, engkau menutup matamu dari nikmat yang sudah ada. Padahal rezeki yang besar selalu datang kepada hati yang pandai mensyukuri hal kecil. Bagaimana mungkin Tuhan menambah nikmat kepada mereka yang bahkan tidak melihat nikmat kecil yang sudah ada? Kedua, karena mereka tidak percaya diri. Ada orang yang diberi peluang emas sebuah pekerjaan, sebuah bisnis, sebuah pertemuan penting, tetapi mereka ragu. Mereka berkata dalam hati, "Aku tidak pantas, aku tidak mampu, aku pasti gagal." Padahal kesempatan itu adalah jawaban dari doa mereka sendiri. Tetapi karena mereka tidak percaya diri, rezeki itu akhirnya lewat begitu saja, jatuh ke tangan orang lain yang lebih berani. Ketiga, karena mereka terlalu sibuk membandingkan diri. Betapa banyak orang kehilangan rezekinya karena terus menatap milik orang lain. Mereka merasa hidupnya selalu kurang karena melihat orang lain tampak lebih kaya, lebih sukses, lebih bahagia. Padahal iri hati menutup pandangan dari peluang yang sudah ada di depan mata. Ibarat seseorang yang menatap ke jendela tetangga, sementara pintunya sendiri sudah diketuk berkali-kali oleh rezeki. Keempat, karena mereka tidak siap dengan tanggung jawab. Ingatlah, setiap rezeki membawa tanggung jawab. Banyak orang ingin kaya, tetapi tidak siap mengelola harta. Banyak orang ingin terkenal, tetapi tidak siap dengan ujian fitnah. Banyak orang ingin jabatan, tetapi tidak siap menanggung amanah. Maka Tuhan menahan rezeki itu, atau justru membiarkannya lewat begitu saja, karena Dia tahu jiwa orang itu belum siap memikulnya. Kelima, karena mereka menolak ujian. Seperti yang kita bahas sebelumnya, seringkali ujian adalah gerbang menuju rezeki. Namun, banyak orang justru menyerah ketika ujian datang. Mereka berkata, "Kalau begini, berarti Tuhan tidak sayang padaku." Padahal, seandainya mereka bersabar sedikit lagi, mereka akan melihat pintu besar terbuka lebar. Keenam, karena mereka tidak mau bergerak. Doa saja tidak cukup jika tidak diiringi usaha. Ada orang yang berdoa agar mendapat rezeki, tetapi ia malas berusaha. Ia menunggu keajaiban jatuh dari langit. Padahal keajaiban seringkali datang melalui langkah kecil yang ia tolak untuk lakukan. Rezeki itu seperti benih ya, butuh tanah, butuh air, butuh cahaya. Jika engkau tidak mau bergerak, benih itu akan tetap mati. Wahai jiwa terpilih,
Jangan biarkan dirimu menjadi salah satu dari mereka yang melewatkan rezekinya. Jangan biarkan keluhan, keraguan, atau rasa iri menutup pintu yang sudah Tuhan buka untukmu. Ingatlah, rezeki tidak pernah benar-benar hilang. Jika engkau menolaknya, ia hanya berpindah ke tangan orang lain yang lebih siap. Bukankah itu menyedihkan? Engkau berdoa siang malam, tetapi ketika jawaban itu datang, engkau sendiri yang menolaknya. Maka, latihlah hatimu untuk peka, agar engkau tidak melewatkan setiap isyarat yang Tuhan kirimkan. Rezeki adalah perjalanan, bukan hanya tujuan, dan perjalanan itu menuntut kesiapan jiwa. Jika engkau mampu membersihkan hatimu dari keluhan, mempercayai kemampuan yang Tuhan titipkan padamu, serta berani melangkah meski penuh keraguan, maka engkau tidak akan melewatkan rezeki yang datang. Ingatlah selalu, rezeki itu bukan tentang apa yang kau miliki, tetapi tentang apa yang kau syukuri dan apa yang kau siap jaga. Wahai jiwa terpilih, setelah memahami bahwa rezeki selalu datang dengan tanda, dan setelah menyadari betapa banyak orang yang tanpa sadar melewatkannya, kini saatnya engkau belajar cara menjaga agar rezeki itu tidak terlewat. Karena rezeki bukan sekadar hadiah yang turun begitu saja, melainkan amanah yang harus dijaga, disambut dengan kesadaran, dan dipelihara dengan hati yang jernih. Ada beberapa kunci agar rezeki yang sudah mendekat tidak lari menjauh, melainkan melekat dalam hidupmu dan terus berkembang. Pertama, syukur sebagai pondasi utama. Syukur adalah magnet rezeki. Setiap kali engkau menghargai yang kecil, engkau sedang menyiapkan ruang untuk menerima yang besar. Banyak orang kehilangan rezekinya karena sibuk mengeluh. Padahal keluhan adalah racun yang mengusir nikmat. Latihlah dirimu untuk mengucapkan alhamdulillah dalam setiap keadaan baik. Saat engkau mendapatkan sesuatu maupun saat engkau kehilangan sesuatu. Karena kehilangan pun seringkali adalah rezeki dalam bentuk pelajaran. Kedua, ikhlas menerima setiap bentuk rezeki. Rezeki tidak selalu datang sesuai keinginanmu. Terkadang engkau meminta emas, tetapi yang datang adalah tanah liat. Namun jika engkau sabar mengolah tanah liat itu, ia bisa menjadi bejana yang indah, bahkan lebih berharga dari emas. Ikhlas berarti tidak memaksa rezeki untuk berbentuk seperti yang engkau mau, tetapi membuka diri untuk melihat hikmah dalam setiap pemberian Tuhan. Ketiga, sabar dalam menunggu dan menghadapi ujian. Banyak orang gagal menyambut rezeki karena tidak sabar. Mereka ingin semua serba cepat, seketika, tanpa proses. Padahal, rezeki yang besar selalu datang melalui jalan panjang. Ujian yang engkau alami hari ini bisa jadi hanyalah pintu gerbang menuju nikmat yang lebih besar. Jika engkau sabar melewatinya, maka rezeki itu akan menetap dalam hidupmu. Keempat, menjaga niat dan membersihkan hati. Ingatlah, setiap rezeki adalah amanah. Jika niatmu hanya untuk pamer, untuk sombong, atau untuk menjatuhkan orang lain, maka rezeki itu akan berubah menjadi beban. Tetapi jika engkau menjaga niat untuk kebaikan, untuk memberi manfaat, untuk berbagi dengan sesama, maka rezeki itu akan tumbuh dan berlipat ganda. Hati yang bersih adalah wadah terbaik untuk rezeki. Seperti air jernih yang disimpan dalam bejana suci, ia akan tetap segar, bening, dan bermanfaat. Kelima, berani melangkah dan mengambil peluang. Rezeki seringkali datang dalam bentuk peluang, bukan barang jadi. Ia mengetuk pintu dengan wajah samar, menuntut engkau untuk berani melangkah. Jika engkau hanya menunggu kepastian 100%, engkau akan kehilangan momen. Keberanian adalah salah satu kunci menjaga rezeki. Beranilah mengambil langkah kecil, karena langkah kecil itu
bisa menjadi pintu besar yang menuntunmu pada rezeki tak terduga. Keenam, doa yang konsisten. Doa adalah jembatan antara hatimu dan langit. Jangan remehkan doa, meski engkau merasa belum ada jawaban. Kadang, doa yang engkau panjatkan hari ini baru dijawab bertahan-tahan. Kemudian, ketika engkau benar-benar siap menerimanya, tetaplah berdoa dengan keyakinan penuh, karena setiap doa adalah benih rezeki yang ditanam di tanah takdir, dan Tuhan adalah sabak baik penjaga benih itu. Ketujuh, sedekah sebagai penjaga aliran rezeki. Rezeki yang hanya ditahan untuk diri sendiri akan cepat habis, tetapi rezeki yang mengalir, yang dibagikan kepada orang lain, justru akan terus bertambah. Sedekah adalah cara terbaik menjaga rezeki agar tidak terlewat. Karena dengan sedekah, engkau sedang berkata kepada Tuhan, "Aku percaya padamu dan aku tidak takut kekurangan." Dan ingatlah janji Tuhan, barang siapa memberi, maka akan ditambah berlipat ganda. Wahai jiwa yang terpilih, rezeki bukan hanya tentang apa yang engkau dapatkan, tetapi juga tentang bagaimana engkau menjaganya. Jangan biarkan rasa serakah merusak. Jangan biarkan ketidaksabaran mengusirnya. Sambutlah rezeki dengan syukur, ikhlas, dan hati yang bersih. Karena pada akhirnya, rezeki yang sejati bukanlah yang sekadar mengisi kantongmu, melainkan yang mengisi jiwamu dengan cahaya, menambah imanmu, dan membuat hidupmu lebih bermanfaat bagi sesama. Wahai jiwa terpilih, terkadang kata-kata saja tidak cukup untuk membuat kita benar-benar mengerti. Maka biarkan aku bercerita tentang seorang lelaki sederhana yang nyaris melewatkan rezekinya hanya karena ia tidak mampu melihat tanda-tanda yang sudah Tuhan tunjukkan. Kisah pertama tentang si penjual roti. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang penjual roti bernama Karim. Setiap hari ia membuat roti sederhana dan menjualnya di pasar. Usahanya cukup untuk makan, tetapi tidak pernah lebih. Dalam hatinya, Karim sering mengeluh. Mengapa hidupku begini saja? Mengapa aku tidak pernah kaya seperti orang lain? Suatu hari, seorang pedagang besar dari kota datang ke pasar. Ia membeli roti Karim dan berkata, "Rasanya enak, aku ingin membawanya ke kota. Jika kamu bisa membuat 100 roti setiap hari, aku akan membelinya semua." Karim kaget. Bukankah ini peluang besar? Tapi hatinya diliputi ragu. Aku tidak punya cukup bahan. Aku tidak punya pekerja. Aku tidak yakin bisa. Maka ia menolak dengan halus. Pedagang itu tersenyum, lalu pergi. Beberapa bulan kemudian, ia menemukan penjual lain di desa sebelah, yang akhirnya menjadi pemasok besar ke kota. Sementara Karim tetap di tempatnya, menjual beberapa roti sehari, dan terus mengeluh mengapa hidupnya tidak berubah. Ia tidak sadar bahwa rezekinya pernah mengetuk pintu. Tetapi karena keraguan, keluhan, dan ketidakberaniannya, rezeki itu lewat begitu saja. Kisah kedua. Pelajaran dari kisah Karim. Berapa banyak dari kita yang seperti Karim? Kita meminta perubahan, meminta jalan baru. Tetapi ketika pintu itu terbuka, kita menolaknya dengan alasan yang dibuat-buat. Kita berkata, "Aku belum siap, aku tidak mampu, aku takut gagal." Padahal justru dengan melangkah, kesiapan itu akan lahir. Rezeki seringkali datang bukan dalam bentuk hadiah instan, melainkan dalam bentuk tantangan. Ia menuntut keberanian untuk keluar dari zona nyaman, menuntut keikhlasan untuk menerima bentuk yang berbeda dari harapan kita. Jika kita menolaknya, maka ia akan berpindah mencari orang lain yang lebih siap. Wahai jiwa yang mendengarkan, jangan ulangi kesalahan Karim.
Jangan biarkan keraguanmu membuatmu kehilangan apa yang sudah Tuhan siapkan. Ingatlah, rezeki itu bukan hanya milik orang kaya, bukan hanya milik mereka yang pintar, tetapi juga milik mereka yang berani, bersyukur, dan siap menjaga amanah. Jika hari ini engkau merasa ada sesuatu yang berbeda, sebuah peluang baru, sebuah pertemuan yang tidak biasa, sebuah dorongan hati untuk mencoba hal lain, jangan abaikan. Itu bisa jadi adalah rezeki yang selama ini engkau tunggu. Jangan biarkan ia lewat hanya karena engkau sibuk menunggu bentuk lain yang lebih sempurna. Wahai jiwa terpilih, saatnya engkau membuka hatimu selebar-lebarnya. Saatnya engkau melatih syukur atas hal kecil agar siap menyambut hal besar. Saatnya engkau berani mengambil langkah meski penuh ketidakpastian. Jangan biarkan rezeki itu lewat. Jangan tunggu sampai esok hari untuk membuka dirimu, karena bisa jadi hari ini adalah saatnya. Tarik napas dalam-dalam, letakkan tanganmu di dada dan katakan dengan keyakinan, aku siap. Aku tidak akan melewatkan rezeki yang engkau kirimkan. Ya Allah, aku akan menyambutnya dengan syukur, menjaga dengan ikhlas, dan membagikannya dengan penuh cinta. Dan percayalah, ketika engkau mengucapkan itu dengan hati yang tulus, pintu-pintu rezeki yang selama ini tertutup akan mulai terbuka satu persatu. Rezekimu sedang datang. Sambutlah, jangan biarkan ia lewat.